Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kembali kita membuka kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitab was Sunnah, dan kita tentunya sudah membahas yang terakhir ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahasan yang kelima dari kitab At-Taharah yang bab pertama ini, yaitu hukmul ma al-musta'mal fi taharah. Jadi hukum air al-musta'mal di dalam bersuci, dan ini sudah kita rincikan pada pertemuan yang lalu terkait dengan ikhtilaf di kalangan para ulama pun sudah kita sebutkan dengan ringkas tentunya. Lalu kemudian kesimpulannya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab kita ini, bahwa al-ma' al-musta'mal fi at-taharati kal-ma'il munfasil an a'dha' al-mutawaddi' wal mughtasil tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala as-sahih. Jadi air al-musta'mal itu hukumnya tahir, mutahhir, yakni tahur, jadi suci dan mensucikan, 'ala as-sahih, sesuai dengan pendapat yang sahih yang kita pilih, karena dimaklumi sebagaimana penjelasan pertemuan sebelumnya itu banyak tentunya ikhtilaf di kalangan para ulama dalam bahasan ini. Jadi bisa digunakan untuk bersuci, yarfa'ul hadath wa yuzil an-najis. Jadi bisa digunakan untuk mensucikan atau mengangkat hadas dan mensucikan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadu al-awsaf ats-tsalatsa. Jadi selama tidak berubah salah satu di antara sifat-sifat ciri-ciri yang tiga, yaitu ar-raihah, bau, at-ta'am, au al-laun. Jadi bau atau rasa ataupun juga warna. Ini juga sudah dimaklumi. Kemudian ini kita baca ya dalilnya. Ini kita baca cepat saja, kalau tidak sudah kita merasa cukup dari apa penjelasan sebelumnya. Tapi ini mimbab penyempurna saja, dan ini disebutkan juga dalam kitab kita dan kita ikuti. Jadi kata beliau, wa dalilu taharatihi wa dalilu taharatihi, dan dalil daripada taharah air musta'mal ini, kata beliau penulis kitab kita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Jadi bahwasanya Nabi SAW ketika berwudu, para sahabat itu berebutan, berebutan, kadu yaqtatilun, di sini menunjukkan berebutan dengan sungguh-sungguh ya, berebutan untuk mendapatkan air wudu Nabi SAW. Kemudian oleh annahu sabba ala Jabirin min wudu'ihi idza kana maridan. Begitu juga Nabi SAW itu menuangkan kepada Jabir daripada air wudunya idza kana maridan, ketika beliau sakit. Dan ini hadis ini menunjukkan bahwasanya tentu ketika sahabat-sahabat Nabi SAW berebutan untuk mendapatkan air wudu Nabi, ini kan pasti itu sisa kan, yang namanya pernah kita sebutkan, yang namanya musta'mal kan air sisa daripada air yang digunakan untuk bersuci, baik itu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan ini wadah, jelas sekali, zahir, nyata, bahwasanya bekas daripada Nabi SAW itulah yang dicari oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian kata penulis di sini, walau kana najisan lam yajuz fi'lu dzalika. Ya, kalau seandainya itu hukumnya najis, artinya tidak suci, maka tentu tidak boleh untuk melakukan hal itu. Wali anna Nabi SAW wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawadda'una fil aqdahi wal atwar. Dan juga Nabi SAW, para sahabatnya, juga istri-istri beliau, mereka berwudu disebutkan al-aqdah wal autar, disebutkan di footnote-nya itu ya, al-aqdah, kalau aqdah jamak qadah tentunya. Kemudian kalau al-atwar jamak daripada taur, yaitu ina yushrabu fihi, bisa maknanya gelas, ya bejana dan seterusnya. Lalu kemudian wa yaqtasiluna fil jifan. Begitu juga dengan jifani.
wahidatuha jufnah wahya kal qas'ah. Begitu juga nih qas'ah sama juga apa bejana, gelas dan seterusnya. Kemudian mithlu hadza la yaslam min rashashin yaqa'u fil ma'i minal musta'mil. Jadi perbuatan seperti ini tentunya ya itu tidak akan terbebas ya, tidak akan selamat, kemudian tidak akan terhindar daripada percikan daripada air yang digunakan oleh pengguna ini. Jadi yang namanya tempat kecil kan ini al-aqdah wal atwar wa al-jifan. Ini kan tempat-tempat kecil ini digunakan untuk minum dan seterusnya. Ini kan bejana yang kecil. Jadi kalau bejana kecil lalu kemudian berwudu daripadanya, itu kan sangat sulit untuk terhindar daripada percikan-percikan air tersebut. Kemudian wali qauli SAW di Abi Hurairah wa qad kana junuban innal mu'mina la yanjus. Ini sudah hadisnya masyhur sekali, bahwasanya Nabi SAW menyatakan sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis, berarti bekas-bekasnya pun sama juga demikian. Wa idza kana kadzalika, kalau demikian adanya, fa innal ma'a, maka air tersebut la yafqidu tahuriyatahu bimujarradi mumasatihi lahu. Jadi air itu tidak akan hilang kesuciannya dengan hanya bersentuhan. Bersentuhan artinya dipakai begitu saja. Jadi ini sekali lagi pelengkap saja. Kalau tidak penjelasan lebih rinci lagi ada pada pertemuan sebelumnya, yang mana kesimpulannya seperti apa yang disebutkan dalam kitab ini. Jadi sekali lagi apa yang kita ambil pendapatnya ya kita anggap yang paling kuat pendalilannya tentunya. Kalau tidak, ini namanya bab fikih ya, itu ikhtilaf di kalangan para ulama banyak sekali. Jadi dituntut bagi kita untuk faham satu sama lainnya, dan tentunya tidak untuk menyalah-nyalahkan, karena ini mimbab ikhtilaf at-tanawwu. Mimbab ikhtilaf tanawwu itu perbedaan pendapat yang mu'tabar. Baik. Selesai kita daripada bahasan yang kelima dari bab yang pertama ini, kita beralih ke bahasan berikutnya. Kata penulis di sini al-mas'alatu as-sadisatu, itu bahasan yang ke-6 dari bab yang pertama ini. Bahasan selanjutnya adalah as'arul adamiyin wa bahimatil an'am. As'ar pakai hamzah tentunya ya. Kalau ain ya lain cerita ya, as'ar itu kan pakai ain, itu harga. Kalau ini kan as'arul adamiyin wa bahimatil an'am. Apa yang dimaksud dengan as'ar? Ya, al-adamiyin ya tentu Bani Adam ya, anak Adam, manusia. Kemudian wa bahimatil an'am yaitu hewan. Ya, tentu al-an'am lebih menjurus kepada hewan-hewan ternak tentunya ya. Namun sedikit dibahas terkait dengan hewan selain hewan ternak. Karena ada namanya hewan kan banyak jenisnya. Ada yang jinak lah, ada yang tidak jinak lah, bahkan ada yang muftaris ya. Ada yang muftaris itu? Berbuas ya, muftaris, ada yang buas dan seterusnya. Nah, ini juga bagian daripada bahasan yang disebutkan oleh para ulama. Namun ya tetap pada kaidah asal kita bahwasanya air itu hukum asalnya suci. Hukum asalnya suci dan tidak keluar daripada kesuciannya kecuali dengan dalil yang jelas. Itu yang kita pegang kaidahnya. Adapun yang mengeluarkannya daripada dalil yang jelas, ya kita lihat dalilnya apa gitu kan. Kita lihat selama tidak begitu jelas dalilnya, baik dari segi mafhum mantuk, lalu kemudian mafhum daripada hadis dari segi mafhum mukhalafahnya dan seterusnya, maka ini tentu kita akan melihatnya. Baik, kita lihat ya. Jadi ini bahasannya ke-6, as'arul adamiyin wa bahimatil an'am. Adamiyin tadi kita sebelum sudah paham ya, manusia, lalu kemudian bahimatil an'am, hewan. Kemudian as'ar ini kita itu jamak ya. Disebut di situ as-su'ru. As-su'ru berarti as'ar ini jamak, lalu kemudian mufradnya bentuk tunggalnya adalah as-su'ru. Ya, jadi as'ar kalau kita sebut plural, lalu kemudian ini as-su'ru
singular. Nah, gitu kan. Ada jamak, ada mufrad. Jadi as-su'ru mufrad untuk tunggalnya, yaitu huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbis syaribi minhu. Ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, hafizahumullah, ya, penulis kitab kita ini. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama terkait dengan definisi daripada as-su'ru, yaitu huwa ma baqiya fil ina, itu apa yang tersisa daripada ina. Nah, ina di sini ya tempat ya. Kalau bejana ya menuju ke satu tempat ya, pokoknya tempat, mau ember lah namanya, mau baldi lah namanya, mau gelas lah, apalah, tempat wadah lah ya, wadah menampung air dan juga makanan, lebih khususnya ini air tentunya. Jadi tempat untuk menampung air itu ina. Ini kategori menampung air apa saja, mau kecil lah seperti gelas, mau besar lah seperti ember, baldi dan seterusnya, itu masuk ke dalam bahasan ini. Ma baqiya fil ina, itu apa yang tersisa daripada air yang ditampung, ba'da syurbi syaribi minhu, setelah orang yang meminum darinya. Berarti ini air bekas minum ya, air bekas minum. Jadi ini kita lihat dulu as-su'ru ya. As-su'ru ini apa yang disebut di sini, air bekas minum, itu ringkasnya. Namun perlu kita pahami dasarnya gitu ya. Ini kita sebut apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' ya, kata beliau, muradul fuqaha'i biqaulihim su'ru al-hayawani tahirun au najisun, itu kata beliau lu'abuhu wa rutubatu famihi. Nah, ini yang dimaksud. Jadi maksud daripada ulama dalam hal ini ulama fikih ya, dengan ucapan atau pendapat mereka su'rul hayawan, su'ur maksudnya di sini bekas, yang dimaksud di sini su'rul hayawan, hewan atau yang lainnya di situ, tahirun, hukumnya tahir, suci atau najis, mereka maksudkan adalah lu'abuhu, liurnya. Kemudian warutu batu famihi, dan ya termasuk bagian liur juga lah ya. Rutubah itu kan kelembaban. Namanya ya liur juga. Jadi ya yang keluar, cairan yang keluar daripada mulutnya. Jadi liur atau cairan yang keluar daripada mulutnya. Ini yang dimaksud dengan su'ur. Nah, oleh karena itu tentu ketika menyebutkan asal daripada makna su'ur yang disebutkan oleh fuqaha, yaitu liur atau cairan yang keluar daripada bibir, ini kan sudah jelas itu tidak masuk kategori alat yang digunakan atau barang atau cairan yang digunakan untuk toharoh. Kan ini tidak jelas kan? Sudah jelas tidak? Sudah jelas tidak? Jadi oleh karena itu ketika meminum daripada suatu wadah atau suatu tempat yang ada padanya air, itu kan pasti bercampur dengan liur itu. Bercampur dengan liur. Maka oleh sebab itulah disebutkan definisi daripada as-su'ru itu adalah sisa minuman. Sisa minuman. Nah, apakah bertentangan dengan apa yang disebut oleh Imam Nawawi yang dimaksud fuqaha su'ur itu adalah liurnya? Ya tidak, karena memang ketika meminum suatu air itu kan jelas bercampur dengan liur itu. Itu mau sedikit atau banyak itu kisah lain ya. Tapi yang jelas ketika kita minum daripada suatu wadah atau suatu tempat, gelas dan seterusnya, itu kan pasti ada cairan-cairan yang bercampur dengan air tersebut. Jadi ala kulli hal, asal yang disebut oleh Imam Nawawi kita pahami juga. Sekali lagi, yang dimaksud su'ur hayawan, kata para ulama, tahir atau najis, itu adalah liurnya dan cairan yang keluar daripada mulut daripada hewan tersebut dan seterusnya. Nah, sekarang kita tentu akan fokus kepada air, karena ini kan bahasan tentang air. Nah, yang jelas liur dan seterusnya kan bukan air. Nah, tapi sekali lagi, ketika air itu bercampur dengan liur, dan itu biasanya terjadi ketika minum. Nah, tidak ada yang sengaja untuk meludah lalu kemudian mencampurnya dengan air, kan tidak ada. Hatta misalnya hewan, misal
Mana bisa juga hewan meludah kan? Pastilah dia dengan dia punya minum kucing, anjing dan seterusnya, itu kan begitu dia minum. Ketika minum kan bercampur dengan air tersebut. Maka itu as-su'ru. Baik, as-su'ru, jadi kita sebutkan tadi kan ma baqiya fil ina'i, apa yang tersisa daripada wadah yang ada airnya ya. Tentu ba'da syurbi syaribi minhu, setelah diminum oleh orang yang meminumnya. Kemudian fal adamiyu. Jadi sekarang beliau akan menyebutkan hukumnya ya. Jadi fal adamiyu tahirun wa su'ruhu tahirun. Jadi beliau langsung menyebutkan manusia, dalam hal ini Bani Adam, fal adami, seorang manusia, itu hukumnya tahirun, manusianya tahirun. Kemudian wa su'ruhu tahirun, tentu bekas air minumnya tahir. Kenapa bekas air minumnya tahir? Karena pada asalnya jasadnya gitu kan, dianya itu tahir, suci. Maka ketika kita sebutkan jasad tubuhnya itu tahir, berarti segenap organnya itu tahir. Ya, dalam hal ini bil khusus adalah liurnya. Yang tadi disebutkan Imam Nawawi, maksud daripada fuqaha daripada su'rul hayawan adalah lu'abuhu. Jadi liurnya. Maka liur daripada manusia yang pada asalnya tubuhnya, jasadnya adalah tahir, maka liurnya pun tahir. Jadi ketika kita fahami liurnya adalah tahir, maka bekas minumnya yang konsekuensi air itu bercampur dengan liurnya, maka hukumnya adalah tahir. Suci, airnya suci. Lalu kemudian kata beliau, sawa'un kana musliman au kafiran, baik manusia Bani Adam tersebut itu seorang muslim ataupun seorang kafir, baik itu dia beragama Islam atau bahasa halusnya kononnya ya, baik dia muslim atau non muslim. Gitu ya. Jadi ini tidak najis, tidak najis. Kemudian kata beliau, wa kadzalikal junubu wal haidu, begitu juga manusia, kategori manusia yang junub. Kan banyak nih keadaan manusia kan. Kalau tadi kan adami tahirun, manusia itu hukumnya suci. Lalu kemudian bekas minumnya pun suci. Manusia yang mana satu? Rupa-rupanya tidak dibedakan keadaan-keadaannya. Dari segi agama masuk muslim, non muslim. Dari segi keadaan junub, kata wa kadzalika al junub, mau itu dia dalam keadaan junub. Kemudian haid, pun demikian juga ketika seorang manusia itu haid, dalam hal ini wanita tentunya. Tapi ya tentu apa dalilnya daripada yang beliau sebutkan? Kalau dia misal sebutkan adamiyu tahirun gitu kan, manusia itu tahir, ya mungkin bagi yang tidak kritik-kritik sedikit ya, itu oh ya manusia, wajarlah gitu. Tapi ketika dirincikan, itu problem juga kan, muslim atau kafir. Udahlah kita agak inilah gitu kan. Kalau muslim ya masuk akal lah, suci kan. Tapi kalau kafir, apakah suci juga? Kadang-kadang demikian juga kan. Ya, kadang-kadang ada suatu permasalahan yang apabila disebutkan secara umum tidak bermasalah. Tapi ketika masuk kepada perincian, itu mulai bermasalah. Tapi ini sebenarnya tidak masalah sebenarnya. Karena masalahnya itu sudah diselesaikan oleh para ulama dalam penjelasan-penjelasannya. Jadi manusia itu hukumnya suci, lalu kemudian liurnya pun suci dengan berbagai macam keadaannya. Mau muslim, mau non-muslim, mau junub maupun tidak junub, mau haid maupun tidak haid. Lalu kemudian kata beliau, waqad sabata, ini dalilnya, waqad sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu la yanjus. Telah sahih daripada Nabi SAW bahwa beliau menyatakan seorang mukmin itu la yanjus, tidak najis. Hadis ini al-mu'minu la yanjus, al-mu'minu la yanjus, itu jelas kita terima ya, karena ini terkait dengan orang muslim, adami muslim, manusia yang beragama Islam. Tapi untuk yang kafir ini masalahnya, untuk yang kafir bagaimana? Sementara sudah kebayang-bayang itu
ayatnya innamal musyrikuna najas. Itu kan orang musyrik itu kan najis. Ya, tentu sudah kita bahas juga ya, kalau najisnya dalam ayat ini seorang musyrik kan najis maknawi. Ya, kan najis maknawi yang najis yang secara batin. Kenapa disebut najis ya? Karena dia kafir dari segi i'tiqad, dari segi keyakinan dan seterusnya, ya najis, orang kafir najis ya. Karena dia tidak bertauhid. Tapi kalau zahirnya ya tentu tidak. Dalilnya apa? Dalilnya adalah seluruh muamalah Nabi SAW dengan orang-orang kafir itu adalah dalil bahwasanya orang kafir itu dari segi zahirnya adalah tahir. Dari segi dalil apa? Dari segi tubuhnya, lalu kemudian liurnya adalah tahir. Karena dalilnya tadi kita sebutkan begitu banyak sekali muamalah Nabi SAW dengan orang-orang yang non-muslim di zaman beliau SAW. Sekali lagi, ini yang menunjukkan bahwasanya mereka itu tahir secara zahir, secara badan dan seterusnya. Adapun innamal musyrikuna najas itu kan tadi kita sebutkan secara maknawi saja. Maka ini tidak bermasalah. Jadi bahwa surul adami itu tahirun, kemudian manusia dalam golongan-golongannya pun tahir, tadi kita sebutkan muslim, kafir, kemudian keadaannya junub, haid dan seterusnya. Adapun haid, beliau di situ dalilnya wa an Aisyah annaha kanat tashrabu minal ina'i wa hiya haidun. Nah, jadi bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu pernah meminum dari tempat minumnya, ya, baik apalah gelas dan seterusnya, wa hiya haidun, dan dia dalam keadaan haid. Kemudian fayakhudhuhu Rasulullah SAW. Dalam keadaan tersebut, ketika itu Rasulullah SAW mengambil gelas tersebut ya, yang telah diminum oleh Aisyah yang dalam keadaan haid tadi. Kemudian Nabi SAW fayadha'u fahu ala mawdi'i fiha. Nah, lalu kemudian Nabi SAW meminum dari bibir gelas, atau ya kalau lafaznya langsung saja lah ya. Jadi beliau meletakkan bibirnya ya di tempat bekas bibir Aisyah radhiyallahu taala anha tadi. Ini karena ada ya. Oh ya, ini ya banyak faedah dari hadis ini ya. Cuma poinnya adalah bahwa sucinya su'ru al-adami. Dan dalam keadaan adami yang jenis mana? Adami yang jenis yang haid. Ya tentu memiliki hadas besar ya. Oleh itu tidak dibedakan antara manusia baik itu dalam keadaan suci maupun non suci dan seterusnya, itu semuanya pada prinsipnya hukum asalnya masuk, yaitu tahir. Taib. Kemudian kata beliau, para penulis di sini, waqad ajma'al ulama'u ala taharati su'ri ma yu'kal lahmuhu min bahimatil an'am wa ghairiha. Jadi setelah beliau membahas terkait dengan manusia, kesimpulannya bekas minum manusia, liur manusia itu hukum asalnya adalah tahir. Maka bekas minumnya yang tercampur di dalamnya liur, nah ini jangan dibayangkan banyak atau banyaknya ya, tidaklah. Maksudnya pasti bercampur, maksudnya itu kan pasti bercampur, karena pasti bercampur lah, begitu, mana mustahil loh. Tapi ya jadi pasti bercampur gitu kan, tapi tadi tidak dibayangkan percampurannya yang ekstrim, itu saja, begitu kan. Dan ini tadi kita sebutkan terkait dengan hukum ya, terkait dengan hukum boleh apa tidaknya, artinya suci apa tidaknya. Lalu kemudian kalau dihadapkan dengan memilih atau tidak memilih, ya tergantung privasi masing-masing. Ya, silahkan memilih kalau ada pilihan yang lain. Tapi kalau tidak ada pilihan, ya dipakailah dia untuk bersuci pun tidak masalah. Jadi tadi kita sebutkan selesai dari bahasan terkait dengan bekas manusia dan juga liur manusia. Sekarang beliau sebutkan di situ ya terkait dengan hewan, karena hewan itu banyak jenisnya ya. Ada hewan yang boleh dimakan dagingnya, ada hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya.
Adapun yang pertama, kata beliau waqad ajma'a al-ulama ala taharati su'ri ma yu'kal lahmuhu min bahimatil an'am wa ghairiha. Jadi beliau menyatakan di sini penulis bahwa ulama telah sepakat akan sucinya liur. Tentunya awalnya liur kita bayangkan kan. Tapi di sini ya tentu bekas air yang telah diminum oleh hewan yang boleh dimakan dagingnya, min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak dan selainnya. Hewan ternak ya masyhur yang diternak ya. Kok sekarang semua diternak, kelinci diternak gitu kan. Ya, semua diternak. Tapi ya tentu yang pemahaman kita adalah hewan-hewan ternak yang boleh dimakan dagingnya. Tadi kelinci lah, marmut lah, apalagi semua itu yang kadang-kadang ya enak sih dagingnya kadang-kadang kan. Baik, ini juga ya disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Adapun dalilnya itu dalilnya kembali kepada asal, hukum asalnya bara'atu al-asliyah. Jadi hukum asalnya suci asalnya. Karena sebagaimana halnya manusia, tubuh manusia itu suci, kemudian liurnya itu suci, maka hewan yang dimakan pun sudah otomatis suci juga. Maka tidaklah mungkin akan dimakan dagingnya kalau liurnya itu najis, gitu kan? Istimbat hukum saja bahwa apa yang disebutkan daripada riwayat-riwayat terkait dengan hewan-hewan ternak ini, gitu kan? Hewan ternak ini yang dipakai oleh sahabat-sahabat Nabi SAW dan juga di zaman beliau, ini juga bagian daripada dalil. Tapi yang paling jelasnya adalah sebagaimana halnya dalil manusia tadi, manusia hukum asalnya adalah suci, maka hewan ternak yang dimakan dagingnya pun suci. Dan tadi disebutkan ijma, dan itu yang disebutkan, misal kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala, kata beliau wa ajma'a ahlul ilmi ala anna su'ra ma ukila lahmuhu tahirun wa yajuzu syurbuhu wal wudu' bihi. Ini kata beliau Imam Ibnul Munzir, dan para ulama ahli ilmu, para ulama telah bersepakat bahwa bekas minum hewan yang boleh dimakan dagingnya hukumnya suci dan boleh diminum dan boleh juga untuk dipakai berwudu. Dan tentu ijma yang beliau sebutkan dan juga disebutkan oleh para ulama dalam kitab ini juga disebutkan, itu bagian daripada dalil. Bagian daripada dalil sebagaimana kita ketahui tingkatannya di bawah Al-Qur'an, Sunnah dan juga ijma. Jadi tentu dalil sharih daripada Al-Qur'an, dalil sharih daripada dalil terkait dengan su'urnya, ya tentu apabila kita melihat ya tidak disebutkan ya, tapi dengan adanya ijma para ulama dalam bab ini, ya tentu istinbat mereka ini mu'tabar. Terlebih disebutkan ijma. Maka ini tentu tidak diragukan lagi sisi pendalilannya, kuatnya dan seterusnya. Baik, itu dia terkait dengan hewan ya. Ada hewan yang boleh dimakan, maka ini bil ijma boleh boleh dipakai dalam arti silahkan untuk diminum, lalu kemudian silahkan juga untuk pakai bersuci. Kemudian selanjutnya amma ma la yu'kal lahmuhu kas-siba'i wal humur wa ghairiha fas-sahih anna su'ruha tahirun wa la yu'athiru fil ma' wa bi khassatin idza kana al-ma'u katsiran. Beliau berpindah di hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti kata beliau, adapun hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya seperti as-siba, hewan-hewan buas ya, lalu kemudian al-humur ya, jadi jamak himar, keledai, ya tentu himar keledai lah, karena kalau kita lihat bahasa Arabnya kan ada dua himar ya, ada himar ahli, ada himar wahsi. Dan Nabi SAW kata Jabir bahwa Nabi SAW melarang memakan daging himar al-ahli,
dan boleh beliau membolehkan makan daging kuda, daging kuda. Jadi dari sini diketahui para ulama menyebutkan yang dibolehkan adalah al-himar al-wahshi, itu kuda zebra maksudnya. Kuda zebra kan mirip-mirip tuh bentuk tubuhnya kan, zebra dengan si keledai. Nah, jadi yang tidak boleh adalah himar al-ahli, yaitu keledai. Yang dibolehkan dimakan adalah al-himar al-wahshi, yaitu kuda zebra. Nah, berarti kalau kuda zebra yang masuk di pembahasan yang pertama tadi, yaitu hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka su'runya, liurnya tahir, lalu kemudian bekas minumnya pun tahur. Nah, begitu kira-kira kalimat yang rinci yang pasnya gitu kan. Ya, jadi su'ru, liurnya itu tahir gitu kan, lalu kemudian bekas minumnya itu tahur. Gitu dia. Kasibai tadi hewan buas, kemudian al-humur, keledai wa ghairiha, dan selainnya itu fas-sahih, maka pendapat yang sahih ini adalah su'ruha tahirun, itu hukumnya tahir. Wala yu'athiru fil ma', dan tidak berpengaruh pada air tersebut. Wa bi khassatin idza kana al-ma'u katsiran. Nah, terlebih jika airnya banyak. Ya, banyak yang dimaksud di sini yang pernah disebutkan oleh buku kita ini adalah ma fauqa qullatain atau qullatain fama fauqahu. Itu qullatain fama fauqaha, ya, yang di atas dua kula dan di atasnya, itu yang banyak. Tapi yang sedikit berarti tidak. Namun yang pernah kita sebutkan, pendapat yang kita pilih bahwa tidak ada perbedaan antara dua kula dengan di bawahnya dengan yang lebih sedikit, dan yang menjadi ukuran adalah perubahan daripada air tersebut. Baik, terkait dengan dalil daripada pendapat ini, ya. Tadi pendapat kita yang kita ambil daripada buku ini bahwa bekas minum daripada hewan yang tidak dimakan dagingnya, ya, seperti hewan buas, keledai dan seterusnya, itu kan tohur. Nah, begitu. Nah, dalilnya apa? Ya dalil, ya lagi-lagi kembali kepada bara'atu al-asliyah. Nah, karena tidak ada dalil yang sahih yang mengeluarkan daripada ketahiran, kesuciannya. Nah, oleh karena itu masuk dalam kategori kategori ayat, ya, keumuman ayat, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Nah, ini tentu dalam menyebutkan hukum, misal kalau disebutkan hukum, nah kan ini kalau beliau sebutkan wa ghairiha fas sahih, jadi isyarat fas sahih, maka pendapat yang sahih maksudnya dipilih, berarti ini mengisyaratkan adanya ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, jadi tentu apa yang kita pilih di sini, karena waktu juga tidak mengizinkan untuk kita berpanjang-panjang lagi terkait dengan ikhtilaf tersebut, karena ini kembali kepada hukum asal. Dan tadi kita sebutkan tidak ada yang mengeluarkannya daripada hukum asal tersebut kecuali dalil yang sharih, yang jelas, sahih. Maka dalam hal ini tidak ada. Jadi balik kita kepada dalil-dalil umum, kembali kepada hukum asal. Lalu kemudian tadi seperti ayat yang tadi bahwa tidak ada dalam agama ini bersifat kesulitan, yang menyulitkan dan seterusnya. Maka dengan kita mengambil pendapat bekas minum daripada hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya ini adalah bentuknya kemudahan, ada kemudahan di situ. Nah, kebalikannya apabila kita menyebutkan dia najis, liurnya najis, ya, lalu kemudian bekas airnya itu tidak boleh digunakan dan seterusnya, maka ini bentuknya, ya, menyulitkan. Karena kan yang namanya keledai, kan banyak sahabat-sahabat dahulu kan memiliki keledai. Lalu kemudian hewan-hewan buas juga, ya, terkadang juga di hutan dan seterusnya, itu kan bekas-bekas mereka itu tidak terlepas daripada bekas mereka. Namanya hutan kan, atau mungkin juga ada yang memeliharanya dan seterusnya. Intinya bahwasanya dengan pendapat ini ada kemudahan di situ, dan kemudahan adalah hukum asal daripada agama kita. Tidak ada ajaran agama kita
Jalan Islam yang menyulitkan itu tidak ada. Kalau ada yang merasa disulitkan daripada ajaran Islam, berarti diri dia yang bermasalah. Diri dia yang bermasalah, yang merasa disulitkan. Baik, itu dia. Jadi kita sudah membahas hewan yang boleh dimakan dagingnya, thahir. Lalu kemudian juga hewan yang tidak bisa dimakan, tidak boleh dimakan dagingnya, itu pun thahir. Dengan selesainya bahasan terkait hukum su'ur atau bekas minum daripada hewan yang tidak boleh dimakan seperti tadi hewan buas dan seterusnya, maka kita cukupkan dulu sampai di sini ya, karena waktu sudah tercukupi. Jadi insya Allah kita akan melanjutkan bahasan dalam bahasan yang ke-6 ini pada pertemuan berikutnya باذنillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.